Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Villa Salsabila sebagai pemateri pertama akan menyampaikan pengertian dari pengorganisasian kurikulum dan faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Pengertian dari pengorganisasian kurikulum adalah kurikulum berasal dari bahasa Latin yang artinya jalan atau area perlombaan yang dilalui oleh sebuah kereta. Pengertian dari pengorganisasian kurikulum itu sendiri adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, topik, lessons, program, unit yang bertujuan mempermudah siswa memahami apa yang telah diajarkan oleh guru sehingga dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Lantas, apa sih pengertian dari pengorganisasian kurikulum itu menurut dari beberapa ahli? Menurut Muhammad Ansyar 2015, pengorganisasian kurikulum merupakan susunan komponen kurikulum seperti kegiatan, pengalaman belajar, konten kurikulum yang diorganisasikan menjadi mata pelajaran, topik, program, lessons, dan lain-lain untuk mencapai efektivitas dari pendidikan. Menurut Blaney Subhanjindah tahun 1993, dari pengembangan kurikulum itu sendiri adalah proses yang sangat kompleks karena telah mencakup pembicaraan, penyusunan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah yang telah disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan terhadap kurikulum, komponen kurikulum. Menurut Zainal Arifin 2011 adalah organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilaksanakan peserta didik guna menguasai kompetensi yang ditetapkan. Kemudian faktor dalam organisasi kurikulum ada 6, yaitu ada ruang lingkup atau scope, atau ada urutan atau sequence, ada kesinambungan atau continue, terpadu atau integrated, keseimbangan atau balance, waktu atau times. Ruang lingkup atau scope, penjabarannya yaitu ruang lingkup kurikulum menunjukkan keseluruhan, keluasan atau kedalaman dan batas-batas bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian kalau urutan atau sequence, urutan bahan pelajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik, kapan bahan tersebut sebaiknya disampaikan terlebih dahulu dan mana bahan yang akan dipelajari kemudian. Jadi sesuai urutan. Kemudian sambungan atau continuity adalah dari beberapa masalah seringkali kita mendengar kritikan dari pihak perguruan tinggi bahwa kurikulum di tingkat sekolah lanjutan, tingkat atas, SMA, SMK, atau MA tidak relevan atau masih dangkal karena mahasiswa sulit memahami mata kuliah. Kemudian ada terpadu atau integrated. Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Kemudian ada keseimbangan atau balance.
Faktor keseimbangan yang dimaksudkan di sini adalah keseimbangan isi dan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik dan keseimbangan proses pembelajaran. Jadi antara isi dan bahan pelajaran harus balance. Kemudian ada waktu atau time. Waktu di sini yaitu alokasi waktu harus dipertimbangkan dalam organisasi kurikulum. Itulah faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Terima kasih.